Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Anissa Rehani, Prodi PGSD Reguler 4B, NPM 2110142862060053. Mata kuliah Model dan Metode Pembelajaran. Video ini saya buat untuk menjawab soal ujian tengah semester. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran. Yang pertama, menurut Ngalimun, model pembelajaran adalah suatu rancangan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, yaitu model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Selanjutnya, menurut Trianto, model pembelajaran adalah sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna untuk pembelajaran di kelas. Pengertian metode pembelajaran menurut Wina Sanjaya. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kehidupan nyata, agar tujuan yang sudah disusun dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, menurut Ridwan Abdullah Shani, metode pembelajaran adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip pendidikan, serta berbagai teknik dan sumber lain. Jadi, dapat disimpulkan, perbedaan dari metode dan model pembelajaran adalah metode pembelajaran telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sementara itu, model pembelajaran hanya gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Artinya, guru harus membuat langkah-langkah atau sintaks sendiri. Soal yang kedua yaitu, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran? Yang pertama yaitu sistem sosial. Sistem sosial adalah sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau dari sekelompok orang yang ada di dalamnya, yang sudah cukup terstruktur, terorganisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi serta cara mempercayainya. Selanjutnya, peran guru dalam model pembelajaran. Guru memiliki tugas membimbing, mendorong, dan memberi fasilitas bagi siswa dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Guru juga bertanggung jawab dalam pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran, hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, jelaskan pengertian, sintaks model, sistem pendukung, dan dampak model pembelajaran kontekstual atau CTL. Pengertian konsep belajar kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan sebelumnya dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, sintaks model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme atau konstruktivis, yaitu membangun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa. Yang kedua, menemukan atau inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencairan atau penemuan melalui proses berpikir secara umum. Proses inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, bertanya atau question. Belajar pada hakikatnya
adalah bertanya dan menjawab. Belajar dipandang sebagai refleksi keingintahuan setiap individu, yaitu proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community adalah pengetahuan yang dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain, teman, atau antar kelompok, tidak hanya dengan guru saja. Yang kelima, pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh. Yang keenam, refleksi atau reflection adalah proses pembelajaran pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian pembelajaran yang telah dilewatinya. Selanjutnya, sistem pendukung. Yang pertama, adanya antusias yang tinggi ketika model pembelajaran diterapkan. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana yang lengkap di sekolah seperti perpustakaan, alat tulis, tempat praktikum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, melatih siswa berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua, mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, siswa menjadi lebih aktif. Pengertian model DAT menurut Abduluddin 2016 adalah konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis, menekankan pada kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, menganalisis secara mendalam, dan menemukan ilmu-ilmu baru, dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi para perancang model pembelajaran. Selanjutnya, sintaks model pembelajaran DAT. Menurut Prayitno dan Erman A. 2004 dan Juntika Nur Iksan 2005, bimbingan adalah proses memberi bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kepada beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada, dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kedua, yaitu aktivitas di kelas, yaitu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, dalam bentuk, sikap, dan pengetahuan. Yang ketiga, yaitu aktivitas di asrama atau belajar dikembangkan untuk meningkatkan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, sistem pendukung model DAT adalah kemampuan siswa dalam memahami model pembelajaran DAT di kelas dan fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya, dampak model pembelajaran DAT, adanya pemahaman yang telah mendalam dalam pikiran siswa dalam menemukan ilmu tersirat, dan antusias siswa dalam menimbulkan sikap kritis. Sekian jawaban ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.